Halo pemirsa, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya Zaki Hussein di Talk to iNews malam hari ini. Kita mengangkat pembahasan diskusi dengan narasumber yang sudah hadir di studio mengenai kontroversi dari pidato Victor Laiskodat, yaitu Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, dengan tema kita malam hari ini, fitnah antar parpol. Sebelum kita memulai diskusi, kita lihat terlebih dahulu informasi mengenai berita-berita yang menjadi perbincangan atau juga viral di media sosial. Salah satunya adalah mengenai Aco, komedian stand-up comedy atau komika yang menjadi sangat viral di Twitter, terutama menjadi trending topik selama akhir pekan kemarin karena kasusnya dengan apartemen tempat dia menginap atau juga bermukim begitu ya pemirsa ya. Informasi terbaru hari ini, berkas dari perkara Aco telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Aco tidak dapat menempuh pra peradilan karena berkasnya telah P21 atau dinyatakan lengkap. Komika Muhatli MT alias Aco bersama kuasa hukumnya mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk melimpahkan berkas perkaranya siang tadi. Aco tidak dapat mengajukan pra peradilan karena berkasnya sudah P21. Meski demikian, Aco tetap berupaya untuk menempuh langkah damai. Aco dan kuasa hukumnya juga terus berkomunikasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait kasus yang dialaminya. Aco berharap berkas perkaranya tidak sampai ke pengadilan dan hanya sampai di kejaksaan. Yang minta bukan Green Pramuka, justru saya yang meminta mediasi. Bersurat sekali, telepon sekali, saya pribadi langsung ke pelapor, Pak Danangnya sekali. 3 kali total. Itu tadi ditolak dengan alasan sudah menimbulkan banyak kerugian. Jadi mereka tidak mau ada lagi jalur damai, maunya pengadilan. Sementara itu hingga kini pihak pengelola apartemen Green Pramuka Cempaka Putih Jakarta Pusat belum mau memberikan keterangan terkait kasus pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap komika Aco. Sedangkan penghuni apartemen lainnya yang juga merasakan hal yang sama terus melayangkan aksi protes atas sistem pengelolaan lahan parkir, namun justru mendapat perlakuan kasar dari pihak keamanan apartemen. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Selain kasus Aco pemirsa, kasus berikutnya juga tak kalah viral di media sosial mengenai patung yang didaulat sebagai patung tertinggi se-Asia Tenggara di Tuban. Dan di Klenteng Kuan Sing Bio di Tuban ini, Jawa Timur, memiliki patung dewa tertinggi se-Asia Tenggara sempat menjadi viral di media sosial, di mana patung setinggi 30,4 meter yang berdiri kokoh di halaman belakang kelenteng ternyata tidak memiliki izin dan menimbulkan masalah bagi masyarakat Tuban hingga harus ditutup kain putih. Tim vertikal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tuban dibantu dengan alat berat menutup patung Dewa Perang Cina, Kuan Sing Tekun yang berdiri kokoh di halaman belakang kelenteng Kuan Sing Bio, Kabupaten Tuban dengan kain putih. Patung setinggi 30,4 meter ini juga merupakan kelenteng tertinggi se-Asia Tenggara yang tidak pernah sepi pengunjung. Namun keindahan patung yang baru diresmikan bulan Juli 2017 lalu kini tidak bisa dinikmati lagi. Pasalnya, gabungan ormas serta LSM nasionalis dan agamis seluruh Jawa Timur menuntut dirobohkannya patung ini, yang dinilai bukan bagian dari sejarah bangsa Indonesia serta tidak mencerminkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Selain itu, pendirian patung dewa ini juga belum mendapat izin mendirikan bangunan dari Pemkab Tuban. Perintah yang kami terima dari pemerintah daerah, kami membantu atau mendukung atau dimintai tenaga untuk bagaimana teknis menutupi patung ini. Sebelumnya polemik patung dewa raksasa di kelenteng ini terjadi karena adanya beberapa informasi dari media sosial terkait dengan isu SARA. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, MNC Media memberitakan. Informasi berikutnya tak kalah viral pemirsa, ini mengenai seorang pria yang dikira mencuri amplifier, kemudian dilakukan aksi main hakim sendiri oleh masyarakat di Bekasi dan dibakar. Dan informasi yang terkini kami dapatkan atas kejadian main hakim sendiri terkait pembakaran ini, pihak kepolisian Metro Jaya menangkap 2 orang dan dinyatakan menjadi tersangka, sementara pelaku lainnya masih ditangani pihak Polres Bekasi. Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan bahwa sejauh ini pihak kepolisian Metro Jaya dan Polres Bekasi telah memeriksa 8 saksi. 2 diantaranya dinyatakan sebagai tersangka dengan inisial NNH dan SH yang berperan dalam menendang korban.
Sementara itu pelaku lain yang menyulut dibakar hidup-hidupnya korban masih terus diselidiki, yaitu yang membawa bensin dan korek api. Sebuah saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka itu atas nama NNH ya, itu wira swasta. Kemudian yang kedua atas nama SH, ini security ya, di Bekasi. Ini sudah dinyatakan sebagai tersangka karena perannya NNH ini, tersangka ini perannya adalah menendang di perut korban ya, banyak 1 kali, dan menendang di punggung korban 2 kali. Dari keterangan saksi sementara menyatakan bahwa memang benar adanya amplifier di dalam musola Al-Hidayah Kabupaten Bekasi yang telah hilang. Kemudian saksi yang mencari menemukan ampli tersebut sudah terjual di Pasar Loak oleh pelaku, dan hingga kini pihak kepolisian masih mengembangkan kasus tersebut. Dari Jakarta, Reni Anggraini, Edi Nugroho, MNC Media memberitakan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Tanjung langsung dari Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya Irfan, bagaimana kabar terbaru dari sana mengenai kasus? Ya baik Zaki, 2 orang tersangka telah ditetapkan oleh pihak polisian yakni Polres Metro Bekasi terkait dengan kasus persekusi atau main hakim sendiri yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang menewaskan 1 orang yang bernama Muhammad Al-Zahra atau Zoya yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2017 yang lalu. Dan memang penetapan 2 orang tersangka ini merupakan pengembangan dari informasi yang telah diberikan oleh para saksi yang telah dimintai keterangannya beberapa waktu yang lalu. Dan memang Zaki tidak menutup kemungkinan bahwa para tersangka ini akan bertambah, mengingat pihak polisian hingga saat ini masih terus memburu pelaku-pelaku lainnya terkait dengan pengeroyokan dan juga pembakaran korban persekusi atau main hakim sendiri ini. Dan tadi Zaki sekitar pukul 4 sore tadi Polres Metro Bekasi juga telah melakukan rilis yang dimana selain 2 orang tersangka yang diperlihatkan, pihak polisian juga memperlihatkan beberapa barang bukti seperti 1 buah sepeda motor, kemudian juga 2 speaker dan 3 amplifier yang dimana 1 diantaranya merupakan milik Musola Al-Hidayah, Babelan, Kabupaten Bekasi. Dan tentunya hal ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2017 lalu, yang dimana korban yang bernama Muhammad Al-Zahra atau Zoya ini tewas akibat dari pengeroyokan dan juga pembakaran yang dilakukan oleh beberapa orang massa yang terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi. Dan hingga saat ini pun pihak polisian masih terus mencari siapa lagi tersangka-tersangka lainnya ataupun pelaku lainnya, dan pihak polisian juga tadi sempat menghimbau kepada pemirsa bahwa sudah seharusnya kalau seandainya ada tindakan-tindakan kriminal harap segera dilaporkan dan jangan main hakim sendiri. Zaki. Baik, terima kasih Irfan. Irfan Tanjung melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya pemirsa, kita akan berdiskusi dengan narasumber yang sudah hadir di studio di Talk to iNews usai jeda berikut. Tetap bersama kami.